Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kembali Ibu akan membahas matematika kelas 4, kurikulum merdeka, yaitu matematika volume 1 bab 3, berpikir tentang cara berhitung. Ada di halaman 31 dan 32. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk menyimak videonya? Ya, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, berpikir tentang cara berhitung. Nomor 1, ada 4 bungkus dengan masing-masing 12 permen karamel di dalamnya. Semua permen itu kemudian dibagikan kepada 3 anak. Berapa banyak permen yang akan didapat setiap anak? Ya, digambarkan seperti ini. Ada 4 bungkus yang masing-masing isinya adalah 12. Berarti kalau kita hitung totalnya, jumlah seluruhnya, nah ini ya, kalau dibuka ada 4 bungkus tadi, 4 kali 12. Jadi totalnya 48. Tuliskan kalimat matematikanya. Nah, di sini ada keterangan total permen. Berarti totalnya 48. Banyaknya anak yang akan dibagikan yaitu adalah 3. Jadi 48 dibagi 3. Bagian kedua, pikirkan bagaimana cara menghitung jawabannya menggunakan apa yang sudah kalian pelajari. Berpikirlah tentang bagaimana cara menghitung jawabanmu dalam cara yang berbeda dan jelaskan ide kamu dengan kalimat matematika. Apakah jawabannya akan lebih besar dari 10? Kita lihat ya di sini. Nah, di sini ada ide Cia. Menurut ide Cia, pertama-tama bagikan 1 bungkus ke tiap anak. Kemudian bagikan 12 permen sisanya ke 3 anak lainnya. Maksudnya ini anaknya masih sama ya, tidak ada anak yang lain. Masih sama 3 anak itu. Berarti di sini sisanya 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Ini sama dengan 4. Ada 12 permen di tiap bungkus, jadi banyak permen untuk tiap anak adalah 12 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, untuk gambar yang ini perhatikan permen untuk setiap anak pertama kali adalah dibagi satu-satu ya. 1 bungkus, 1 bungkus, 1 bungkus. Kemudian ada sisa 1 bungkus lagi yang isinya 12 permen. Jadi dibagi lagi dengan 3 anak ini. Jadi 4, 4, 4 ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat keterangan berikut ini. Nah, di sini ada 3 anak. Menurut Cia, setiap anak ini dibagi 1 bungkus permen ya. Ini bungkus permen yang masing-masing isinya ada 12. Kemudian ada sisa permen 1 ya, isinya juga 12. Akan dibagikan ke 3 anak. Berarti di sini dibagi 3 ya 12-nya.
maka sudah ada di sini 4, 4, 4. Nah, sisa permen ini akan dibagikan ke 3 anak ini. 4, 4, 4. Jadi setiap anak mendapatkan 1 bungkus permen dan 4 permen sisanya ya. Berarti di sini 1 bungkus permen itu 12 ditambah 4 sama dengan 16. Sama ini juga ya. Oke, jadi setiap anak mendapatkan permen lebih dari 10. Selanjutnya kita lihat idenya Kade. Aku akan mencari kotak di tabel perkalian yang isinya 48, yaitu 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi di perkalian itu yang hasilnya 48 adalah 6 kali 8. Kemudian aku akan menyusun balok-balok dalam bentuk 6 kali 8 dan membaginya menjadi 3 bagian. Nah, di sini ada 6 unit ya, 6 unit 1 2 3 4 5 6. Masing-masing unit itu isinya ada 8 kotak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kotak. Nah, kotak-kotak ini kemudian dibagi menjadi 3 oleh Kade. 1 2 3 ya. Setiap kelompok ini ada 2 unit ya. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini ada 2 unit. Yang masing-masing unitnya ini terdiri dari 8 kotak. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Atau kalian bisa perhatikan keterangan berikut ini. Ya. Kalau kita kembali ke anak-anak ini, ada 3 anak. Oke. Ini ya, bagikan ke 3 anak ini. Maka di sini ada 2, setiap unitnya berisi 8 kotak. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian bagaimana dengan ide Yosef? Menurut Yosef, jika kamu membagi 48, ini total permen tadi, dengan 2, ya 48 dibagi dengan 2, didapat 24. 48 dibagi 2 berarti 24 ya. Ini kotaknya ada 24. Nah, 24 ini kemudian dibagi lagi oleh Yosef menjadi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Yang ini juga kelompok yang ini 24 dibagi 3 sama dengan 8. Ada 2 kelompok di sini, 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Yang masing-masing berisi 8. Yang masing-masing berisi 8 karena dibagi dengan 3 ya. Maka 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, untuk jelasnya kalian perhatikan di sini ada 3 anak masih dengan anak yang sama. 8, di sini 8, di sini 8. Dibagi ke anak masing-masing 8. Kemudian kotak yang keduanya juga dibagikan 8, 8, 8. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Di sini juga sama. Jadi setiap anak mendapatkan 16 kotak atau 16 permen tadi ya. Bagaimana menurut Farida? Farida membuat 48 sama dengan 30 ditambah 18. Nah, nanti 30 ini akan Farida bagi menjadi 3 sama dengan 10. Berarti di sini 10, 10, 10. Kemudian 18 ini oleh Farida akan dibagi menjadi 3. Jadi
Di sini 6, 6, 6. Maka tiap orang akan mendapatkan 10 dan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Atau lebih jelasnya seperti ini. Ya, ada 3 anak. Kemudian oleh Farida dibagi setiap anak ini 10, 10, 10. Kemudian dari 18 ini menjadi 6, 6, 6. Maka ini bisa ditambahkan 10 tambah 6, 16. Ini juga sama ya. Ya, jadi setiap anak mendapatkan 16 kotak atau menurut cerita tadi 16 permen. Bagaimana menurut ide Dadang? Perhatikan di sini Dadang membuat pembagian 48 dibagi 6 sama dengan 8. Nah, 6 ini dibagi lagi oleh Dadang, dibagi 2, 3. Bilangan yang dibaginya tetap sama, yaitu 48. Maka hasilnya 2 kali lipat, ya, jadi 8 kali 2. Hasilnya adalah 16. Nah, di sini ada keterangan dari Dadang. Aku menggunakan aturan pembagian karena bilangan yang dibagi sama, ini bilangan yang dibaginya sama 48, maka membagi pembaginya menjadi 2. Nih, pembaginya 6 dibagi menjadi 2 akan membuat jawabannya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, jawabannya 16 ini 2 kali lipat lebih besar ya. Dari sini 8 kali 2, berarti 2 kali lipat dari jawaban sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan di sini ada 3 anak. Kemudian Dadang membaginya ya, dari hasil pembagian itu setiap anaknya adalah 8, 8 2 kali ya. Sini 8 juga 2 kali, sini 8 2 kali. Jadi di sini ada 2 kali 8 sama dengan 16. Di sini juga sama. Ya, maaf. Maka setiap anak mendapatkan 16 kotak atau 16 permen seperti cerita di atas. Nah, apakah kalian bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini? Ya, betul sekali. Kesimpulannya adalah di dalam matematika terdapat banyak cara penyelesaian dalam mencari jawaban seperti yang telah dilakukan oleh Dadang, Yosef, Cia, dan Farida.